Halo teman seru CGV, selamat datang di kolom komen. Kolom komen ini adalah salah satu program terbaru. Tentunya akan memberikan spesial info tentang perfilman dan seputar industrinya. Apa aja nanti akan kita bahas semuanya di kolom komen. Seperti yang tadi udah kita ceritain sebelumnya, ada apa aja sih di kolom komen CGV. Temen seru CGV tinggal stay tune terus. Jangan lupa subscribe ke CGV Kreasi, bisa lihat di bawah ini. Nah, untuk detailnya bisa lihat di YouTube, Instagram, ataupun sosial media CGV yang lainnya. Nah, di episode perdana kali ini kita akan ngebahas tentang The Rest of 2020. Memang kelihatan agak suram banget, agak gelap banget 2020. Kita udah berapa bulan gak ketemu bioskop, gak ketemu film-film. Jadi kita undang para pakar film di sini. Pakar film. Jadi udah berapa banyak film yang jadi korban. Oke, kita kenalin dulu. Dari sebelah kiri saya ada Billy dari Watchmen. Halo gitu. Halo. Kita ada suara. Kemudian ada Ratna juga dari Moviegoer. Kemudian ada Jaycoholic dari film Twitter. Dan ada Ali juga dari Moviegoers. Nah, apa kabar teman-teman? 4 bulan masih sehat? Alhamdulillah. Kesehatan jiwa tidak menonton film di bioskop? Alhamdulillah. Sedikit terguncang. Agak berteriak. Agak berteriak. Jadi hari ini kita pura-pura dalam bioskop tapi dikasih lampu sama kamera. Cerita-cerita sedikit dong. Selama 4 bulan ini kira-kira udah melalang buana ke situs mana aja nih untuk menonton film? Kalau film sekarang kebetulan Netflix ada banyak ya line up yang bagus. Kemarin terakhir The Old Guard itu bagus banget. Terus saya pribadi ada akses ke Amazon Prime sama kemarin itu baru dapat Disney Plus. Kalau untuk Korea mungkin pakai Viu sih. Oh, oke. Bicara tadi yang tentang film-film Korea, ada banyak banget nih film Korea yang saat ini tiba-tiba jadi hype ya. Mungkin awal mulanya gara-gara Kingdom, orang para bilang wah Kingdom drama Korea rasa serial TV US gitu. Ya. Jadi orang banyak banget ngomongin, apalagi tahun lalu Parasite rilis kemudian menjadi worldwide phenomenon, and then kedepannya banyak banget coming soon film Korea seperti Train to Busan, dan ada banyak banget ya film-film Korea yang akan ada juga filmnya Song Joong Ki yang terbaru. Nah, kira-kira alternatif channelnya kalau dari teman-teman sendiri selama di rumah untuk mengisi waktu kosong tuh apa aja sih? Pastinya nontonnya ya sama sih dari situs-situs legal kayak mungkin Netflix, Amazon Prime, Disney Plus agak setengah ilegal ya karena kan kita harus pakai VPN kan gitu. Cuma VPN-nya bayar juga, jadi okay. jadi kita anggap legal lah ya. Tidak begitu ilegal ternyata. Ya, setengah gitu. Tapi di Disney Plus-nya sendiri kan bayar. Iya betul, bayar lagi. Iya, bayarnya mahal loh jadi. Iya. Jadi, Terus karena resmi ya, tetap resmi. Mumpung ada VPN juga, jadi untuk Netflix sendiri library-nya bisa ngambil dari yang luar juga gitu. Karena kalau ngambil yang cuma di lokal di Indonesia punya, itu ada beberapa film yang kayaknya ini bagus nih, kayak What Happens to Monday itu kan nggak ada tuh di Indonesia, ya terpaksa karena sudah ada kebetulan ambil sekalian. Oke. Kalau dari Mas Jay, ya. Mas Jay yang bukan sutradara ya, tolong dicamkan. Ini bukan Jay yang itu, bukan. Ya kalau saya sih Netflix pasti gitu, karena memang kebetulan udah langganan lama gitu ya, sejak sebelum pandemi ini juga udah subscribe Netflix. Selain itu juga kemarin sih pas bulan Juni memang aku lagi bikin ya men-challenge diri sendiri selama 30 hari itu nonton film yang non Hollywood. Ya, jadi selama 30 hari itu aku coba nyari source yang legal untuk nonton film non Hollywood, dan kebetulan selain Netflix juga ada Mubi. Nah, Mubi itu film-film yang memang kebanyakan adalah film non Hollywood di situ. Dan subscribe-nya juga nggak semahal Netflix sebenarnya gitu kan. Kalau aku lihat harganya nggak semahal Netflix, dan koleksinya itu benar-benar yang klasik yang memang akan sangat susah untuk dicari di legal streaming manapun gitu. Banyak film art house juga sih. Nah, banyak film art house. Mungkin Ali lebih paham ya kalau masalah. Silakan boleh loh langsung di-share loh kira-kira di Mubi playlistnya apa. Kalau Mubi itu mungkin spesialis Terrence Malick. Sebetulnya saya lebih dominan ke Netflix sih belakangan ini. Oke. Terus juga waktu itu kan Bapak pernah live ya
apa namanya saran serial Korea gitu. Oh ya, Saya baik. ikutin Bapak. Terima kasih sudah melihat live saya. Jangan lupa Rifki_Mogi. Follow Tetap jualan. tetap iklan, harus tetap iklan. Harus menaikkan follower. Iya, kalau di Netflix saya selain nonton film juga Korea juga serial tentunya. Kemarin kan sempat rame Reply 1988 gitu ya, saya nonton. Iya, Dan itu benar-benar seperti memunculkan kenangan masa kecil dulu waktu main ke tetangga gitu. oke. Itu memang dekat banget ya sama budaya orang Indonesia. Ya. Memang serialnya udah cukup lama, udah tahun lalu atau 2-3 tahun lalu ya serialnya. 2000 sekian lah pokoknya lah ya. Itu cukup lama, cuman jadi hype lagi karena salah satunya mungkin Jackaholic nge-tweet atau Enggak, saya. bukan, atau Watchmen yang nonton nge-tweet. serial. Kita juga Jujur saya nggak nonton nonton nanti. Belum ada nonton Reply, tapi kok bisa jadi hype ini? Yang lain mungkin yang lain. Ya oke. Kira-kira ada nggak sih nonton sesuatu yang sebelumnya udah pernah ditonton? Misalnya nih udah pernah nonton terus, aduh gila, gue pengen nonton lagi. Udah punya playlist nih banyak. Gue pengen nonton ini terus, ada ini lagi nih, Da Vinci Code, nonton lagi. Jadi ada nggak sih yang kira-kira kayak gitu selama liburan? Kalau aku Back to the Future. Oh, Back to Kebetulan the baru masuk ke Netflix kemarin terus saya ini, wah lengkap gitu ya. 3 Film waktu kuliah ya, Back to the Future. SD Pak, Ketahuan ya. umur ya. Ya jadi karena kalau disuruh ngelis dulu pernah ngelis film mana yang paling terbaik sepanjang masa buat saya pribadi untuk yang Hollywood adalah Back to the Future yang pertama. Oke. Itu aku paling suka banget sama Back to the Future yang pertama. Pas itu ada di Netflix ya, aku nonton ulang gitu. Jadi bener-bener nonton lagi dan ya untungnya ada di Netflix ya. Abis itu langsung beli Air Jordan ya? Enggak ya, enggak gitu. Belum. Dan ya selain nonton kalau yang film Indonesia mungkin yang kemarin sempat aku tonton ulang itu Aruna. Aruna juga aku sempat nonton ulang. Iya, saya juga di nonton Netflix ulang juga tuh Aruna. Agak berbahaya nonton Aruna di saat pandemi. Sudah tidak kerja, di kamar Tidak dulu. jalan-jalan gitu ya. Ingin Kemudian- makan makin banyak. Ya, kemudian saldo yang go-go itu banyak. Jadinya aduh dikit-dikit order. Iya, Wah, benar, ini benar, soto ini. Nah, itu kalau jadi misalnya dari Ali atau Ratna mungkin Saya kemarin nonton The 13th Floor. oh, Itu film tahun 99 kalau nggak salah. Kebetulan film Indonesia iya. lantai 13. iya betul. Beda kan ya itu ya. Beda cerita, beda film. Kebetulan suami saya belum nonton. Ah. Nah, jadi saya ajak dia nonton dan menurut saya itu film sangat keren sekali. Bahkan setelah berapa puluh tahun ya, hampir 20 tahun itu masih bagus sekali. Premisnya tentang dunia VR gitu, tapi mungkin zaman dulu VR tuh belum kebayang gitu loh. Ketika sekarang sudah ada VR dan saya nonton kembali film itu amazing banget. Jadi relate ya malah. Banget. Nah, kalau dari Billy sendiri ada nggak film-film yang kayak mereka ini tadi? Gue lebih nonton seri sih. Jadi sekarang tuh gue ngulang lagi IT Crowd Oh, oke. sama Brooklyn 99. Brooklyn. Jadi yang santai, nontonnya enak gitu kan. Atau mungkin hikmah dan tersanjung. Alhamdulillah. Nanti saya dapat hidayah loh. Oh iya, oke. Asyhadu Jangan dimulai. Tolong di-cut nanti. Oke, Brooklyn 99. Apa sih yang dikangenin dari Brooklyn 99? Jokesnya sih, kayak jokesnya Peralta tuh kayak gue nonton lagi gitu ya, dan ternyata memang masih fresh, masih se-fresh itu dan masih bisa ketawa lagi. Dan kebetulan kan nontonnya bareng juga kan sama pasangan pakai Netflix party. Oh, jadi dulu sendiri, sekarang barengan. Iya, gitu. sekarang barengan gitu. Jadi ada teman ketawanya gitu, lebih ketawa aja sih. Iya, oke. Nah, kalau misalnya ini udah 4 bulan nih kita nggak ke bioskop. Orang udah kayaknya nonton ke bioskop antara maju mundur. Kecuali filmnya ini baru mau maju. Kira-kira ada nggak sih pandangan teman-teman nih ya? Kira-kira bagaimana kalau misalnya apakah orang akan ke VOD semua, jadinya nggak mau nonton bioskop, atau sebaliknya malah kangen banget ke bioskop? Boleh nggak diceritain dari lingkungan dari keluarga, mungkin adik, kakak, mungkin dari Mas Billy duluan. Kangen banget sih ke bioskop, Kangen soalnya banget ya. apa ya, pengalaman nonton VOD itu tetap beda gitu loh. Ada pengalaman yang nggak bisa dibeli. Nggak ada yang dari bisikin VOD. ini ya, all around you. Nggak ada yang bisikin tuh. Itu bisikan yang sangat membuat kita tertarik kan buat nonton bioskop. Bener Terus banget. dari secara sound, terus animo orang gitu kan. Kalau kita nonton sendiri di rumah mungkin seru sih, tetap seru.
Cuman ada beberapa yang akan lebih seru kalau nontonnya rame-rame gitu loh. Ya benar. Misalkan kayak film-film komedi atau film-film action, kalau ada di sekitar yang vibes-nya juga kayak gitu, pasti kita kebawa dong buat bikin, wah kayaknya lebih seru. Apalagi suara kan, kalau di rumah nggak mungkin yang sampai kenceng-kenceng banget gitu kan, bisa diomelin sebelah-sebelah. Benar. Gitu kan. Nah, apalagi apartemen yang dindingnya tidak terlalu tebal. Nah gitu, terus kayak ya tetap nggak bisa dibeli sih sebenarnya pengalaman nonton bioskop itu. Kalau dari Ratna gimana? Saya pribadi yakin teman-teman di rumah pasti sudah kangen sama bioskop. Apalagi orang-orang yang belum punya akses ke Netflix atau ke VOD lain gitu loh, dengan alasan satu dan lain hal. Yang kedua, sama kayak tadi Billy bilang, experience-nya tuh beda banget. Apalagi kalau misalnya di sinemanya tuh surround sound-nya beda. Udah gitu kayak perasaannya tuh bisa lebih imersif. Dan aku yakin banget sih orang-orang pasti pengen segera nonton film di layar lebar gitu. Itu sih. Nah, kalau dari Jay? Ya, hampir sama sih sebenarnya. Lebih ke cinematic experience-nya yang kita rasakan pada saat nonton di bioskop ketimbang nonton di VOD atau di streaming legal. Mungkin ya materinya sama gitu kan. Tapi kan gimana kita maksudnya merasakan bahwa film itu dinikmatinya seperti apa gitu. Kalau main di bioskop mungkin bareng sama moviegoers lain yang punya sense of suka sama film yang sama gitu kan. Itu kan berbeda sama kita nonton sendiri di rumah gitu kan. Meski ya kalau kangen pasti kangen gitu ya. Dan kita juga ya kita berharap yang lebih baik lah untuk nanti ke depannya seperti apa. Semoga sih ya segera dan bisa protokolnya bisa lebih baik sih kan? Itu yang sama lebih fokus juga nggak sih kalau nonton di bioskop tuh? Iya benar. Kalau kayak distractingnya kan banyak kalau di rumah ya. Ada apa pas gitu. lagi nonton itu kan lagi nonton Old Guard misalnya, lagi Charlize Theron lagi bacok-bacokan paket. Harus turun sebentar, lagi kan. Si buahnya baru datang. Bener juga. Paketnya Pak saya nggak ada cash, bentar ya. Naik dulu ke atas. Itu banyak banget ya distraction-nya kalau di rumah. Nah, kalau Ali sendiri gimana, Ali? Kalau saya dengerin kata-kata curhatan kalian jadi sedih ya. Oh tolong ini bukan curi kangen ya. Ini jadi kita ganti acara jadi tali kasih. Jadi beneran jadi apa sih, makanya saya diem aja. Jadi kangen. Maksudnya kemarin kan sempat ada wacana akhir Juli gitu ya, udah mau siap-siap gitu, jam pertama mau nonton gitu, terus nggak jadi ya Sama mau jam nonton mungkin itu kan sepi gitu kan. Bahkan pengen nyewa satu bioskop gitu, satu Audi biar kita Oh bisa kayak ya Sugi. Seperti itu, luar biasa. Kalau saya biasanya belinya satu row aja gitu biar kosong. Balik lagi nih ke kangennya bioskop. Kan teman-teman pasti tadi yang udah pada cerita ya masing-masing, ada yang suka movie, ada yang suka Amazon Prime, ada yang Netflix. Mau dicatat kami tidak di-endorse. Kalau misalnya mau ajukan proposal sponsor silahkan langsung iklan, hubungi marketing CGV di bawah ini. biar muncul di layar. Oke, muncul di layar. Anyway, ada nggak sih kayak perasaan guilty pleasure gitu, kayak ketika lagi nonton film di VOD, misalnya nonton film ini, wah gila, gue ngerasa bersalah nonton film ini, filmnya keren banget, tapi ini bakal lebih keren kalau di bioskop. Kayak aduh kesel banget. Walaupun filmnya itu drama, tapi kayaknya kalau di bioskop gue bakal lebih nangis karena waktu cowok ini nangis itu isak tangisnya dari belakang, karena surround kan ya ceritanya. Oh, gue yang pertama kali banget ngerasain gitu Extraction tuh. Oh, Extraction Tuh kan maksudnya seru banget kan, boom The Raid versi India kan, ya gitu kan. Jadi kayak emang seru banget gitu. Terus ketika nonton di VOD kan dengan audio TV yang cuma segitu kayak jadi tambah kangen ya. Bioskop enak. Biarpun ditemenin makan popcorn ya, tapi tetap beda gitu loh. Mungkin diganti lontong. Bisa ada ini ya. Atau nasi padang di bioskop kan biasa bawa juga, nasi padang. sekalian ya. Bisa. Jangan diikuti. Oke, kalau dari Ratna, film Aku apa sih? paling terakhir ya, mungkin yang paling baru tuh Greyhound ya. Itu Apple TV keren, tapi layar TV segitu sih, nggak bisa gimana-gimana. Kayak adegan perangnya, ledakannya, pokoknya keren banget kalau bisa sampai nonton di layar besar dan suara yang surround. Jadi Tom Hanks-nya mungkin bisa jadi lebih basah gitu. Betul. Ya. Oke, siap. Ikut kesemprot mungkin ya. Bisa di 4DX loh. 4DX, ikut kesemprot 4DX loh. boleh tuh. Nah, kalau Jai, kira-kira apa? Kalau Greyhound belum nonton, Extraction juga menurut gue biasa aja menurut gue ya. Cuma kalau film Indonesia terakhir yang gue tonton Humba Dreams.
Kumba Oke. Dream itu menurut gua kalau di layar lebar akan lebih apa ya, lebih magic gitu, lebih magis gitu kalau menurut gua. Ambience-nya ke bawah Ambience-nya. ya. Apalagi kan itu di mana, di Sumba gitu kan, yang mana Kenanya alamnya. 2 kali ya. Udah ambience-nya kena, terus kangen pengen jalan-jalan. Nah itu dia makanya. Tapi Apalagi pernah- plannya mau ke Sumba tahun ini tapi batal Oh, gitu. iya. Jadi ya Makin itu Oh. bener-bener yang kayak wah ini kalau di layar besar pun bakal jadi keren banget gitu. Apalagi kan memang ceritanya ceritanya tentang filmmaker yang cari inspirasi di rumahnya sendiri gitu kan sebenarnya gitu. Dan itu bener-bener yang menurut gua kalau di layar besar itu bakal lebih bagus sih kalau gitu. Karena ya itu tadi lokasinya juga udah keren gitu kan, tempatnya keren, di Indonesia banget gitu. Lumayan ya kalau buat postingan Instagram bisa 6 slide ya. Nah 10 malah. Oh, Jadi titik-titik gitu. bisa aduh Dian Sastro bintik-bintiknya kalah dia tuh. Oke, kalau misalnya dari Ali. Sama sih, saya waktu nonton Extraction sama The Old Guard yang baru. Oh, di Outguard. Itu pengen banget nonton di layar besar. Soalnya kan kalau film dengan genre action seperti itu enaknya di layar, Layar besarnya maksudnya bioskop kan? Bukan beli TV baru yang lebih besar. Enggak, saya cuma make sure aja. Ya, di bioskop. Oh, ya, oke. Paling lebih enak nonton di bioskop dengan layar besar. Gitu. Hmm. Terus kalau film Indonesia kan sebentar lagi nggak usah sebut nama ya. Nggak apa-apa kok sebut nama aja. Sebut judul nggak usah. Kan sebentar lagi ada film Indonesia yang Oh iya, tayang Guru-Guru Gokil. di itu kan di Netflix. Itu sebenarnya pengen banget sih nonton film itu di layar besar sih, di bioskop gitu. Tapi ya itu mungkin keputusan gimana. Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti mungkin bisa dihubungi bapak produser, ibu produsernya bisa bikin premier khusus gitu dari disponsori Bapak Ali dari Movie Goers. Wah gila, gokil. Badian Sastro, saya Boleh belum pernah main dikontak. film, tolong ajak saya. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, kita lihat dulu yuk trailer yang satu ini. Oh, Mulan. So, Secret Garden. Oh, A Quiet Place 2. Black Widow. Iya kan Maverick? Oh, keren banget. Kangen ke CGV. Gimana tadi videonya? Pengen nangis gak sih lu? Itu harusnya udah dari bulan April ya, kita ngeliat itu udah bulan Maret, April. Tadi ada Quiet Place, terus ada Mulan. Masih ada yang kurang, kayak ada The Secret Dare to Dream, belum masuk. Kemudian Peninsula, tadi ada ya di situ Peninsula. Kemudian banyak banget film-film yang seharusnya kita sudah tonton dan submit ke Cinepoint. Udah check in ya kan pastinya. Tapi Atau ke letterbox ya. ke letterbox ya, ke letterbox atau Cinepoint gitu kan. Atau udah berantem gara-gara Watchmen. Wah, ini karakter ini gak berguna nih. Harusnya gak ada gitu. Watchmen. Keseringan itu. Ini Padahal Watchmen sekarang J loh. Oh, sekarang J ya, sekarang. Oke. Movie Goers bagian retweet biasanya ya. Bagian kompor doang. Bagian kompor dong. Oh gitu. doang. Kita ngeliatin aja. Gimana Iya. jadinya? Euphoria 4 bulan ini ditahan terus dikasih trailer yang sebegitu ngangenin sih. Kangen Sedih ke banget bioskop. Sedih banget. Sedih banget. Itu memberikan optimisme baru sih. Ya optimisme baru ya. Ya semoga Ya sih itu bisa kita jadi Semoga. semangat Gitu. untuk hidup kan buat nonton. Iya. punya alasan untuk hidup lagi. Mungkin Kemarin dulu enggak ya. Mungkin dulu kalau sholatnya biasanya cuman sehari sekali, sekarang 5 kali doa. Semoga vaksinnya cepetan mau ke bioskop dan segala macamnya ya pastinya. Nah, kira-kira move on ke 2020. Kita tahu banget 2020 tuh emang gelap banget bagi para pecinta film karena 4 bulan ditahan di rumah, nggak bisa nonton film-film yang udah diincar. Apa sih yang kira-kira yang bisa membuat masyarakat memberanikan diri untuk datang ke bioskop? Kira-kira ada banyak banget, ada Tenet, ada Mulan, ada Secret Garden, ada Tren to Busan Peninsula, kemudian ada Secret Dare to Dream. Banyak banget listnya yang ada di kertas aku, tolong.
Banyak banget. Kira-kira apa sih? Mungkin dari Mas Billy dulu. Sebenarnya kalau gue secara pribadi gue nungguin Mulan, Tenet, Secret Garden sama Black Widow. Itu yang sama Soul. Itu yang gue tungguin banget gitu. Dan tapi karena line up-nya juga jadi banyak dan Padet gitu. jadi ya padet dan luas gitu, maksudnya dari berbagai macam genre. Jadi pasti orang tuh ada yang udah gue udah ngincer banget nih, ini gue mau nonton gitu, dan dengan alasan-alasannya masing-masing. Kayak gue emang Mulan nungguin kan lama karena nonton yang klasik, penasaran sama yang baru. Apakah Terus, ada Christina Aguilera di Cina? oh tidak ada. Ada kan dari katanya. Oh iya. Oh iya. Katanya. Menarik. Soundtracknya baru kan nyanyiin. Nanti lanjut di Twitter. Kita jadi berantem sendiri. Iya betul juga. Oke. Terus kalau Tenet karena udah dari Inception gitu kan, katanya ternyata nyambung dan lain sebagainya, jadi kayaknya pengen tahu nih ada apa di situ. Terus kalau kayak dari Black Widow sendiri kayak ini udah masuk phase baru nih dari MCU, mau digiring ke arah mana. Jadi memang banyak banget yang seharusnya baru nih muncul di 2020 ini yang gila, ini bisa ngebawa ke whole new cinematic experience, lalu tertunda. Iya. Saudara-saudara. Padahal kita harusnya ke penghujung tahun ini kita udah lihat Ma Dong-seok bersama Eternals ya. Iya betul. Kemungkinan karena dia baru syuting dan jadinya mungkin mundur lagi. Betul. Nah, kalau dari Ratna sendiri, apa sih yang kira-kira bakal narik orang untuk ke bioskop? Yang paling Begitu tayang nanti misal. buat penonton Indonesia mungkin ya, itu paling 007 ya. 007. Iya, 007 itu penontonnya dari zaman boomer sampai milenial Dari dan zaman ibu masih kuliah. iya. Zaman bapak. Reach out-nya lebih gede sih. Jadi kayak apalagi masyarakat Indonesia setiap kali ada film 007 tuh sama bapak, ibu, nenek, kakek, anak-anak, maksudnya bukan anak-anak, anak remajanya itu bisa ikut nonton. Kalau versi Indonesia bilangnya 007 ya. Ayo ada film 007 yang terbaru. James Bond. James Bond. Iya, jangan pakai James Bond. Gitu. Paling itu sih. Oke. Kalau dari Jai, Paling Wonder Woman kayaknya sih kalau menurut aku. Wonder Yang Woman. menarik. Karena apakah ada agenda tersendiri dengan Wonder Woman? Iya. Mengusung ini sebagai Zack Snyder DC fans, Justice League. sebagai DC fans gitu ya. Ternyata ada DC fans di sebelah sana. Ya benar, sebagai DC fan, dan memang saya bukan lebih menyukai DC ketimbang yang satunya gitu. Cuma memang saya mengikuti DC dari dulu gitu. Jadi Wonder Woman itu menurutku akan jadi hal yang menurut saya itu paling ditunggu banget sama teman-teman, dan mungkin Black Widow juga iya gitu kan. Saya lebih suka Wonder Woman kok, artisnya. Ayo silakan disiram airnya. Ini kita lanjutin aja. Iya. Artisnya soalnya lebih menarik. Wonder Woman dan juga paling Tenet. Kalau jujur kalau Tenet karena memang Nolan, ya buat saya Nolan, dan saya sama sekali tidak nonton trailer, tidak baca berita tentang Tenet, jadi mau benar-benar aku nungguinnya. Jadi Tenet itu saya tidak spoiler. Saya tidak sama sekali tidak tahu tuh Tenet itu akan seperti apa. Oke. Sampai semua berita di Twitter nggak saya baca. Oke, berarti di mute kata Tenet ya. Enggak juga sih, cuma memang scroll aja langsung gitu. Oh, oke. Jadi Tenet tuh ceritanya tentang Tolong. Kalau lagi ada trailer di bioskop, tutup mata dong. Biasanya gitu waktu Interstellar sih gitu loh. Oh. Tenet itu berarti lagunya ini. Tenet. Enggak. Silakan. Saya ngeliatin nonton. Silakan. Dari Mas Ali, Kalau untuk memancing penonton Indonesia. Hidden Life tidak tayang di bioskop Indonesia. Untuk mengajak penonton Indonesia biasanya mereka itu film superhero sama film horor. Nah, Film superhero ya Wonder Woman, terus Black Widow, sama kalau film horor tadi itu ya A Quiet Place 2. Atau kalau Peninsula? Peninsula ya. Kalau film Indonesia apa horor? Indonesia KKN di Desa Penari. Oh iya, KKN di Desa Penari. Itu Katanya juga banyak banget yang nungguin itu. Tolong jangan section berikutnya itu ada film Indonesia. Oh iya, jangan loncat dulu. Oke, silakan lanjutkan. Udah sih itu aja. Horor sama superhero gitu. Oke. Kita balik lagi dari Ali. Untuk film Indonesia, film apa sih yang paling ditunggu? Film Indonesia, film apa yang kira-kira menurut kalian tunggu? Dan kalau dari Ali juga, film apa yang paling ditunggu yang harus banget nonton di bioskop? Kalau film Indonesia kemarin sempat pengen banget nonton filmnya Angga yang baru, Melankolia. Oke. Melankolia sama filmnya ini Irfan Ramli. Oh sorry iya. Iya, dari produser Angga Sasongko. Terus
kemarin nonton waktu itu nonton KKN di Desa Penari juga menarik sih trailernya kalau buat saya pribadi. Nah kalau dari Mas Jai, semua film ya. Indonesia yang pengen ditonton? Semua. Yang pengen? Oh ya kalau yang pengen banget. Yang harus ditonton kan pasti semua. Ya. Yang pengen ditonton? Pengen ditonton itu paling ya Melankolia iya, karena memang oke. trailernya menarik gitu ya. Terus yang kedua saya malah lebih tertarik nonton Tersanjung. Oke. Tersanjung itu ya mungkin karena saya dulu nonton sinetronnya gitu ya, walaupun nggak sampai 7 season ditonton semua. Tapi saya melihat trailernya kemarin itu yang Tersanjung itu benar-benar yang kayaknya bagus, drama dengan konsep yang berbeda gitu. Oke. Wah itu sih paling. Nah kalau dari Ratna? Aku kemarin lihat posternya Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Oh oke. Ya, itu Gina Esnur kalau nggak salah ya. Kelihatannya sangat menarik. Semoga tahun ini sih. Ya, semoga tahun ini. Semoga tahun ini. Jadi kelihatannya sangat menarik, beda banget feel-nya ketika saya ngelihat poster film Indonesia. Biasanya kalau lihat poster film Indonesia, oh tahu nih jalur ceritanya ke sini gitu. Oh tahu nih ceritanya tentang keluarga atau apa. Nah, si Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga ini nggak jelas nih tentang apa. Jadi ini tentang sequel atau prequel? Mana? Oh ya. Oh bukan ya, bukan. Ini film baru ya. Oke. Satu judul. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Gara-gara film itu, gara-gara lihat poster film itu pun aku jadinya nonton Dua Garis Biru di View gitu kan. Dan sangat excited untuk film itu keluar. Oke. Nah kalau dari Billy, berarti nggak sisa-sisaan ini. Senjatanya udah keluar semua. Melankolia tetap nungguin juga. Oke. Karena memang dari trailer sangat menarik. Sangat dekat ya waktu kuliah dulu. Enggak sih. Oh enggak gitu ya. Nah, tapi gue nungguin Jagat Bumi Langit. Oh oke. Yang kedepannya bakal kayak gimana? Karena kan kayak film superhero nih dari Indonesia dan openingnya di Gundala tuh menurut gue udah bagus gitu loh. Ini udah jadi benchmark bawahnya kayak gini. Nah berarti ke atasnya bakal kayak gimana nih? Gue penasaran. Banyak banget yang excited sama ini ya, Virgo dan juga ada Sri Asih. Apalagi kemunculan Sri Asih di Gundala itu udah menggelegar banget. Dan Pevita udah yang. Dan mungkin nambah satu lagi si Gatot Kaca sih. Oh iya Gatot Kaca. Harusnya tahun ini kan, tapi kan kayaknya sih bakal mundur. Ya, mundur terus juga itu. Jadi emang Jagat Bumi Langit sih. Kok gue ngeblank? Oke, itu dia teman-teman teman seru CGV. Itu dia obrol-obrolan kita bersama Mas Billy dari Watchmen, kemudian ada Ratna dari Movie Goers, ada Ali juga dari Movie Goers, dan Mas Jaiholik dari film Twitter. Mas Jai ini di mana-mana ya saya lihat. Tapi it's okay. Jadi seru banget tadi kita abis ngobrol-ngobrolin sebetapa terang benderangnya 2020 ke depan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Banyak banget film-film keren, film-film seru, film-film yang akan bikin kangen banget sama bioskop. Anyway, jangan lupa subscribe CGV Kreasi dan follow Instagram, Twitter, Facebook CGV Indonesia. Tinggal langsung dicari aja. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kolom komentar.